95,6 FM Bi Radio, Beautiful You, radionya perempuan Bandung. Beautiful people, kalau tadi Ayah sendirian nih, kalau sekarang Ayah udah gak sendirian karena ada yang nemenin Ayah, ada Dr. Richard Tobing. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Nah, kali ini yang nemenin Ayah Dr. Richard Tobing dari Bunda Nanda Klinik Utama. Betul ya, Dok ya? Ya, betul. Nah, kalau misalnya sebelumnya Ayah tadi bilang kan, kita akan membahas tentang kanker payudara terutama dan juga hal-hal lainnya mengenai perempuan nih, Dok. Apalagi spesial di bulan Maret, ini Women International Day ya. Jadi kita akan ngebahas tuntas tentang permasalahan perempuan. Nah, Ayah pengen tahu nih, Dok, biasanya yang namanya kanker payudara ini kan dialami oleh banyak perempuan ya. Nah, biasanya nih yang bisa jadi ciri khusus ketika kita ngerasain kayaknya ada sesuatu yang aneh nih. Itu apa sih biasanya, Dok? Ya, terima kasih ya. Jadi apa yang membuat kita curiga ya punya kanker payudara ini? Ya, yang paling utama adalah adanya benjolan ya. Itu benjolan itu memang yang paling dominan lah gejalanya. Baik kecil kecil atau besar itu kita harus waspada dengan ada benjolan itu. Kemudian gejala lain apa? Adanya luka atau di payudara itu dan adanya perubahan bentuk dari payudara. Oke. Iya, kemudian bisa juga ada keluhan nyeri gitu. Nah, kita mungkin bisa dicurigai ada punya apakah ini memang tumor payudara atau bukan. Ya. Nah, itu biasanya, Dok, nih katanya ada beberapa survei di mana peringkat kasus kanker paling banyak yang dialami sama perempuan itu sebanyak 30% adalah kanker payudara. Berarti itu cukup sering kan terjadi ya dan dialami oleh para perempuan. Nah, sebenarnya mungkin beberapa orang beautiful people juga masih kurang mengerti sebenarnya yang dimaksud dengan kanker payudara itu sendiri itu kayak gimana sih, Dok? Iya. Jadi kanker payudara itu adalah suatu pertumbuhan yang abnormal, yang cepat dari kelenjar payudara itu sendiri. Nah, jadi dia pertumbuhannya tuh begitu cepat sehingga dia mudah membesar dan bisa menyebar ke jaringan yang lain. Gitu. Ada juga pertumbuhan yang tidak terlalu cepat, yang itu yang kita sebut tumor yang jinak gitu. Nah, tapi yang kita harus waspadai adalah yang ganas ini yang kanker payudara ini ya. Nah, untuk kanker payudara sendiri kan kita cuma taunya kanker payudara udah itu cuma sampai situ doang. Tapi mungkin ada beberapa jenis atau perbedaan tertentu dengan kanker payudara A, B, C gitu misalnya. Ya, jadi kanker payudara ini banyak sekali jenisnya memang. Tapi memang jenisnya ini dibedakan dari kita sebut dari histopatologisnya. Jadi dari pemeriksaan patologinya. Jadi itu memang secara medis lah yang mengerti tentang perbedaan itu. Dari kalau secara awam sih memang kita ada kanker atau tumor yang jinak gitu. Jadi kanker itu memang banyak jenisnya. Jadi itu hubungannya dengan nanti tentang terapi dan penata-laksanaan ke depan. Tapi untuk ke masyarakat, ke beautiful people sini yang harus tahu ya kita kanker payudara atau bukan gitu. Nah itu juga berarti ada lah ya cara-cara khusus untuk mengetahuinya yang mungkin tadi di awal dokter bilang ya seperti ada benjolan dan lain-lain. Tapi kalau di luar itu biasanya kan yang namanya kanker juga dia juga berubah nih ya seiring berjalannya waktu. Mungkin yang tadinya lebih mudah untuk dikenali karena ketika ada benjolan, oh berarti ini kemungkinan ada kanker nih. Sekarang tiba-tiba mungkin jadi lebih susah nih untuk dikenalinya, Dok. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa terjadi sama seorang perempuan yang menandakan dia terkena kanker payudara selain yang terlihat mungkin ya, selain benjolan dan lain-lain. Ya, memang kalau untuk keluhan kanker payudara yang tidak disadari itu memang sulit ya. Bisa kalau memang stadiumnya masih awal sekali. Memang benjolan tidak teraba. Tapi kalau untuk keluhan yang di badan ya mungkin lebih ke arah ya kita nafsu makan menurun atau berat badan turun ya. Jadi yang secara tiba-tiba mendadak. Nah, itu kita harus waspada itu, walaupun pada dasarnya
sebenarnya keluhan-keluhan itu muncul biasanya sudah ada benjolan dulu sebelumnya gitu. Oke. Nah, itu beberapa tanda ya, Dok ya, kalau misalnya seorang perempuan terkena kanker payudara. Nah, kalau tadi kan kita udah ngobrol tentang gejala-gejala awal ya yang mungkin bisa diketahui oleh banyak orang. Tapi mungkin ada perbedaannya nih kalau kita merasa ada benjolan, mungkin itu masih di stadium 1, atau enggak mungkin ketika kita merasakan berat badan yang mulai turun drastis itu mungkin sudah berpindah ke stadium 2, atau ada perbedaan-perbedaan lainnya, Dok? Ya, jadi memang kalau perbedaan itu pasti ada ya. Jadi dari stadium awal sampai stadium terakhir stadium 4 ya, itu memang akan jelas gejala sistemik saya bilang, atau gejala ke seluruh tubuhnya ya. Jadi mulai nyeri-nyeri badan, mungkin seluruh badan, atau lemas, susah makan, berat badan turun itu yang tadi. Dan paling jelas nanti kalau sudah ada penyebaran, misalnya penyebaran luas misalnya ke tulang atau ke dada itu, ke paru-paru itu akan ada gejala sesak nafas atau nyeri-nyeri hebat di seluruh badan, di tulang-tulang ya. Kemudian di akhirnya jadi makin buruk keadaannya. Itu kalau di stadium yang lanjut ya, stadium 4 gitu. Nah, sebelum itu ya, Dok, kan maksudnya kita tetap lebih baik untuk mencegah ya daripada mengobati. Nah, gimana sih caranya untuk kita enggak sampai tuh ada di tahap itu, atau enggak apa aja yang harus dihindari nih biasanya? Karena mungkin kayak dari pola makan tuh ngaruh banget ya, Dok ya, atau mungkin kurang olahraga dan lain-lain. Nah, gimana sih caranya, Dok, untuk kita terhindar dari permasalahan kanker payudara? Ya, jadi memang semua ada faktor risiko ya namanya, atau apa sih yang menyebabkan kita bisa kena kanker payudara. Ya memang paling utama itu genetik ya, dan kemudian ada kita sebut hormon estrogen yang tinggi ya, paparan estrogen tinggi. Itu pada keadaan mana saja biasanya? Pada keadaan yang menars dini, artinya orang yang memang menstruasi pertamanya terlalu muda gitu, terawal, itu kan langsung paparan estrogennya masuk, ada gitu. Kemudian ada yang orang dengan menopause yang terlalu terlambat gitu, jadi dia stop produksi estrogennya terlambat ya. Kemudian ada yang estrogen itu akan berhenti waktu perempuan itu saat hamil gitu. Jadi misalnya ini hamil yang di usia yang memang hamil pertama ya, di usia yang tua, nah itu juga bisa jadi salah satu gitu. Risikonya. Kemudian yang lain juga yang berhubungan dengan estrogen apa? Obesitas atau kegemukan ya. Kemudian terlalu banyak mengkonsumsi alkohol itu juga bisa menjadi risiko. Kemudian kita ya makan makanan yang berlemak ya. Kemudian adanya faktor kena radiasi lah, tapi itu memang jarang ya. Gitu ya. Itulah faktor-faktor risiko yang atau penyebab dari kanker payudara ini. Di samping mutasi dari gen yang memang sulit kita tahu ya, kecuali kita ada pemeriksaan langsung, pemeriksaan gen, tapi itu juga harganya mahal dan memang nggak terlalu mudah kita untuk bisa periksanya gitu. Nah, kalau itu kan untuk kita mengetahui ya bagaimana mungkin ada kemungkinan-kemungkinan tertentu yang sejak dini kita tahu nih, oh ternyata mungkin kita waktu itu menstruasinya terlalu cepat, atau mungkin menopause yang terlalu lama. Nah, tapi kalau memang misalnya sudah sampai terjadi nih, Dok, apa sih yang harus dilakukan untuk pertama kali pencegahan atau tindakan pertama untuk menghentikan kanker ini menjadi lebih parah, itu gimana, Dok? Ya, jadi ada untuk para wanita gitu yang terutama yang masih muda ya, atau ya sama semua usia sih. Jadi ada namanya kita pemeriksaan yang payudara sendiri ya, atau kita sebut sadari, itu bagusnya dilakukan 1 bulan sekali ya, 1 minggu setelah menstruasi, atau pada wanita yang sudah menopause gitu kita periksa pada tanggal yang rutin aja tiap tuh tanggal kapan. Jadi ada 5 langkah ya untuk sadari ini. Pertama, kita berdiri depan cermin, kita tangan dijatuh ke bawah ya, ke samping pinggang, kita lihat di kaca ada nggak nih perubahan dari payudara kita gitu, apakah ada kelihatan ada benjolan atau ada perubahan bentuk atau ada luka gitu, kita lihat, kita amati. Kemudian nanti diangkat. Yang kedua adalah kita angkat kedua lengan. Angkat kedua lengan, kita nanti lihat di kaca ada nggak kelihatan tiba-tiba kok ada muncul benjolan atau ada perubahan yang lain.
Kemudian yang ketiga, kita tekan di sekitar itu ya, puting susunya, kita tekan, dilihat apakah ada cairan atau enggak yang keluar gitu. Karena itu. Kemudian yang keempat, kita berbaring, kemudian kita raba tuh payudara yang kiri dengan rahang kanan, dan juga sebaliknya kita raba dengan cara memutar di dalam keluar gitu. Kita raba, apakah ada sesuatu yang aneh atau seperti ya benjolan atau ada yang sesuatu yang keras gitu, kita harus perhatikan. Kemudian kelima, terakhir adalah waktu mandi, karena kalau keadaan licin itu lebih mudah biasanya meraba ada benjolan atau enggak. Jadi kita raba itu. Jadi 5 langkah itu. Pertama kita itu, kemudian kalau memang ada yang dicurigai ya kita harus langsung kita konsultasi ya ke dokter yang ada. Kemudian ada juga metode lain, misalnya USG atau kita sebut mamografi. Itu yang memang biasanya kalau udah kita curiga ya biasa kita screening pakai itu gitu. Misalnya kita USG untuk yang masih muda ya, biasanya USG, atau yang usianya udah lebih tua kita pakai mamografi, atau yang masa kepadatan payudaranya lebih kecil, lebih nggak terlalu padat, itu bisa pakai mamografi gitu. Jadi ya itulah untuk screeningnya ya. Kalau memang ada yang kecurigaan ke arah tumor kanker payudara, ya kita harus segera berobat, segera konsultasi. Karena apa? Lebih dini kita tahu adanya kanker ini, lebih dini kita terapi, akan lebih baik harapan atau untuk peluangnya ke depannya gitu, akan lebih bagus gitu. Betul sekali. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Dok ya dari Beautiful People. Kalau misalnya kan tadi dokter bilang di awal itu harus dicoba untuk diraba ya, karena ada benjolan atau tidak. Nah, benjolan ini apa mungkin sampai terlihat keluar, atau memang ketika dipegang aja baru kerasa nih Dok? Itu benjolan yang seperti apa kira-kira bentuknya? Ya, benjolan itu kalau memang dia besar pasti bisa kelihatan keluar. Tapi kadang-kala kalau memang udah besar nih, pasti kita nggak akan ragu-ragu, pasti langsung berobat lah ke dokter. Tapi yang paling sering ini yang kita khawatirkan adalah benjolan yang kecil yang nggak kelihatan. Kita mungkin nggak kelihatan, nggak pernah diperiksa, tiba-tiba suatu waktu nggak sengaja, kok ada benjolan. Nah itu bisa, jadi bisa nggak kelihatan, bisa kelihatan. Nah yang paling sering saya ketemu pasien juga ya, karena gini, kok saya tanyakan, kok ibu udah sebesar ini baru berobat gitu. Kenapa selalu banyak pendapat tentang saya pikir tidak apa-apa gitu ya, saya pikir nggak apa-apa, jadi saya biarkan. Ternyata dibiarkan jadi malah makin membesar ya. Jadi saran saya memang kalau ada sesuatu, ada terutama benjolan di payudara, sebaiknya kita jangan menyepelekan. Jadi langsung kita berobat, langsung kita konsultasi, dan kita pastikan ini berbahaya atau enggak, atau jinak atau ganas gitu. Ya. Ada lagi nih Dok, pertanyaan dari Beautiful People. Kalau tadi kan dari benjolan yang mungkin itu jadi cara pertama untuk mengetahuinya ya. Ada juga tadi dokter bilang akan ada cairan yang keluar dari payudara seseorang ketika mengalami kanker payudara. Nah, bentuk cairan itu seperti apa Dok? Dan apa mungkin tetap keluar ketika mungkin seorang ibu sambil menyusui, atau mungkin ada perbedaan bentuk cairan, tekstur, dan lain-lain yang bisa Beautiful People tahu nih kalau ternyata itu adalah tanda dari kanker payudara? Ya, jadi kalau cairan yang keluar itu adalah misalnya susu ya, itu biasanya memang normal ya. Kemudian kalau cairan bening ya kita observasi lah apakah memang terlalu banyak atau enggak. Kalau sedikit sih kita biasanya kita pantau aja nanti kalau apakah jadi muncul benjolan atau enggak. Tapi yang sering nggak bagus tuh adalah kalau tiba-tiba keluar darah ya, atau cairan merah gitu. Nah, atau nanah tuh mungkin ada infeksi di situ. Nah itu kita harus waspada ya, kita waspada untuk curiga ini suatu kanker atau enggak, terutama yang merah ini, yang darah ini. Jadi pada prinsipnya sih memang segala cairan yang keluar itu kita harus waspada gitu. Karena pada fase normal payudara yang kita lagi tidak menyusui atau lagi bahkan tidak menstruasi, itu nggak akan keluar cairan gitu. Jadi ya kita kalau keluar cairan
tetap kita harus konsultasi. Ya. Oke deh, nah itu dia beautiful people beberapa tips lagi dari dokter ya untuk menyadari bahwa kanker payudara bisa terjadi pada siapapun dan kita harus mengenali ya dok ya ketika itu mulai terjadi apa saja sih gejalanya. Nanti Ayah sama Dr. Richard akan bahas lebih lanjut lagi yang pastinya mengenai kanker payudara, dan kalau kamu punya pertanyaan langsung tanyain aja di 0811 209 956 atau kamu boleh langsung tanya juga di Instagramnya di @biradio956fm. Nah, sekarang Ayah mau tanya nih dok, biasanya kanker payudara ini mungkin terjadi dari umur berapa? Ya, kanker payudara ini dulu ini memang usia agak lebih lebih dewasa lah, lebih dia mungkin di atas umur 35 atau bahkan dulu di atas 40 itu baru bisa banyak lah kejadian kanker payudara. Tetapi sekarang ini udah banyak kejadian kanker payudara pada usia-usia muda, umur 20-an udah bisa muncul. Saya juga ada beberapa pasien yang akhirnya tangani kanker payudara, dioperasi itu umur 20-an gitu. Jadi memang sekarang ini mungkin faktor ini ya yang tadi saya bilang faktor resiko itu mungkin dari makanan atau dari gaya hidup. Jadi memang ada pergeseran nih. Jadi usia muda juga umur mungkin belasan bukan sampai 20 tahunan bisa muncul nih kanker payudara. Jadi makanya dari usia-usia muda juga ya kita coba lakukan sadari ini pemeriksaan payudara sendiri, kita mulai aware atau mulai waspada dari usia muda ya. Oke, jadi sekarang kalau urusan umur udah tidak terlalu berpengaruh ya dok ya, karena juga betul. Mungkin ditambah dengan pola hidup yang sekarang mungkin makin tidak sehat gitu ya. Jadi umurnya juga bisa lebih muda nih untuk mengalami kanker payudara. Nah, kalau misalnya biasanya nih mungkin orang-orang beautiful people juga identik dengan perempuan yang mengalami kanker payudara. Apakah mungkin juga terjadi oleh laki-laki pada laki-laki dok? Ya, kanker payudara ini mungkin ya terjadi pada laki-laki, dan kalau terjadi pada laki-laki biasanya dia lebih progresif, lebih sifatnya lebih cepat dia ininya, lebih agresif lah. Jadi makanya walaupun jarang, walaupun nggak sebanyak pada perempuan, tapi tetap bisa terjadi ya. Kalau pada laki-laki sih mungkin akan lebih jelas sih kalau ada benjolan, karena kan dia memang nggak punya kelenjar payudara atau kelenjar payudaranya tapi cuma sedikit ya, itu lebih baik langsung konsultasi. Makanya memang ada beberapa penyakit ya, bukan penyakit sih, ada beberapa laki-laki memang ada sih kelenjar payudaranya memang dia punya karena mungkin dari kelainan proses pada waktu dia waktu dia kelahiran gitu ya. Jadi nggak waktu di kandungan dia nggak hilang masa payudaranya itu. Jadi dia ada tersisa. Nah, itu biasanya memang kita anjurkan untuk diangkat kelenjar payudaranya. Karena apa? Karena kalau misalnya dipertahankan tiba-tiba nanti suatu saat muncul benjolan, ya itu bisa lebih sifatnya ganas ini dan lebih agresif nanti sifatnya gitu. Dan memang lebih terlihat ya dok ya pasti ya kalau itu terjadi pada pria gitu ya. Dokter sendiri pernah menangani nggak atau pernah melihat secara langsung nih pasien pria yang memang mengalami kanker payudara? Saya selama praktek ini sih memang belum sih ya untuk pria, tapi waktu dulu waktu saat sekolah dulu pernah lah, tapi jarang, itu mungkin sekali atau 2 kali. Nah itu saat ini sih memang jarang sekali, memang jarang ya, tapi ya bisa terjadi. Sangat mungkin terjadi ya dok ya. Nah kalau itu kan mengenai umur terus juga gender. Nah Ayah juga pengen tahu nih karena beautiful people mungkin di luar sana banyak banget mendengar mitos dan juga fakta mengenai kanker payudara. Ada yang bilang kalau misalnya kanker payudara ini bisa diselesaikan dengan pengobatan alternatif, dengan dipijat misalnya. Nah bagaimana dok, apakah itu mitos dan ternyata akan memperburuk atau memang bisa? Gimana dok? Ya, jadi beautiful people ya. Jadi untuk kita kalau memang ada suatu punya kanker payudara misalnya ya, walaupun dia masih ukuran kecil, ya pertama untuk herbal. Memang herbal ini secara evidence based atau secara penelitian kita di bidang medis atau onkologi, memang belum ada yang membuktikan kalau ada pengobatan herbal yang bisa mengobati kanker itu atau minimal mengurangi laju pertumbuhan dari kanker ini. Jadi kita belum bisa kasih advice buat herbal. Kemudian yang kedua untuk
terapi alternatif ini biasanya dipijat ya biasanya. Nah ini hati-hati beautiful ladies. Jadi suatu kanker, sel kanker kalau ada manipulasi atau pijatan atau penekanan dari kita dari luar, justru dia bisa mempercepat laju pertumbuhan sel kanker itu sendiri. Makanya saya juga sering punya beberapa pasien yang awalnya benjolnya kecil, akhirnya berobat ke alternatif, dipijat mungkin jadi dia membesar gitu. Nah itu hati-hati dalam ini dalam pijatan ini. Jadi bisa membuat benjolnya lebih besar gitu, lebih dan kankernya mungkin kalau namanya naik benjolannya ukurannya meningkat, stadium juga mungkin sekali untuk meningkat gitu. Dan kalau prinsipnya stadium makin tinggi ya makin pengobatan kita makin kompleks dan harapan ke depan ya makin nggak baik kalau untuk makin tinggi stadium ya itu. Jadi tidak disarankan ya sebenarnya dok ya untuk melakukan pemijatan ketika memang sudah mengalami kanker payudara karena akan membuat kanker ini malah lebih aktif ya dok ya. Nah kalau untuk makanan sendiri nih mungkin ada mitos atau fakta mengenai makanan-makanan yang bisa memperkecil ukuran kankernya atau mungkin malah menghilangkan. Itu mungkin nggak sih dok ada pengobatan herbal lainnya yang ketika kita makan nih akan membantu mengecilkan ukuran kanker payudaranya? Ya, jadi kalau makanan sih gini, jadi karena salah satu faktor risiko tadi yang saya sudah paparkan adalah kadar lemak ya, kadar lemak yang tinggi itu bisa menjadi konversi jadi kadar estrogen yang meningkat. Itu faktor resiko itu. Jadi resiko yang nggak baik karena lemak atau kegemukan atau banyak makanan yang mengandung lemak yang masuk itu bisa meningkatkan potensi kita untuk kena kanker payudara. Jadi mungkin sarannya adalah ya kita coba kuranginlah dietnya atau makanan yang mengandung lemak atau kita kalau yang memang maaf ya kalau memang badannya gemuk atau obesitas ya kita coba bikin program buat menurunkan berat badan dengan olahraga atau makanan yang sehat ya gitu yang nggak banyak lemak gitu. Nah itu. Nah, kemudian kalau memang obat untuk menurunkan kanker itu memang cuma satu obat yang diminum yang buat obat minum atau obat apapun nggak ada yang bisa menurunkan kecuali kemoterapi gitu atau mungkin hormonal terapi juga biasanya diberikan pada saat biasanya sudah dioperasi biasanya ya. Tapi kalau yang memang biasanya sebelum operasi, kadang kita diberikan kemoterapi oleh dokter. Nah itu bisa mengecilkan benjolannya. Tapi mungkin kemudian memang diharapkan bisa dilakukan operasi untuk pengangkatan payudaranya atau pengangkatan benjolannya. Tapi kalau yang beredar di masyarakat obat atau makanan bisa mengurangi sih saat ini sih memang belum terbukti ada gitu. Berarti itu masih tetap ada mitos, ada fakta yang beredar ya dok ya. Tapi yang paling ditekankan lagi ketika memang merasa ada benjolan, jangan dipijat ya, karena lebih baik diperiksakan langsung ya dok ya. Karena untuk menghindari juga membuat sel kanker ini menjadi aktif. Nah itu dia beautiful people. Abis ini tapi kita bakal masih bahas lagi tentang beberapa tips lagi mengenai kanker payudara, apalagi mungkin buat kamu yang sedang mengalami nih. Nah nanti Dr. Richard juga akan kasih tahu gimana sih cara terbaik untuk mengatasinya. Dan yang pastinya juga kita akan membahas tuntas tentang Bunda Nanda Klinik Utama. Ada apa aja sih di sana yang bisa kamu datengin, apalagi buat kamu yang sedang mempersiapkan persalinan nih di bulan Maret. Tadi kan kita udah bahas nih ya tentang gejala apa aja sih yang dirasakan di awal adanya kanker payudara, terus juga mungkin ada makanan-makanan yang harus dihindari, terus juga mulai dari gender, usia, dan lain-lain nih. Mungkin ada lagi nggak sih dok yang paling gampang untuk dikenali nih ya ketika itu terjadi? Ketika dari yang sadari itu tuh ya, dari 5 hal yang harus kita lakukan, ternyata wah ini kelihatan nih, tiba-tiba ada benjolan, tiba-tiba ada cairan yang keluar. Nah kalau misalnya kita telepon nih ke dokter atau ke klinik gitu ya, ke Bunda Nanda Klinik Utama, itu biasanya apa aja sih yang akan langsung dilakukan atau tindakan pertama kali oleh dokter itu biasanya gimana dok? Ya, jadi kalau nanti beautiful people ada keluhan ya boleh nanti konsultasi ya di saya praktik di klinik Bunda Nanda ya, itu di Jalan Raya Cipadung nomor 35.
setiap hari Selasa dan Kamis ya. Selasa dan jam Kamis 16 sampai jam 18. Di situ silakan konsultasi. Nanti memang saya akan ini mendengarkan keluhan semua beautiful people ke sana. Kalau memang ada benjolan, pasti akan saya periksa lagi sendiri. Saya akan periksa lagi setelah memang mungkin ada kecurigaan ke sana, baru kita naik ke tahap selanjutnya. Mungkin saya dari tahap diagnostik atau kita lakukan mungkin bisa dilakukan USG dalam misalnya radiologi atau mamografi ya, itu bisa saya jadwalkan di sana dan bisa juga dilakukan di klinik Budananda ini. Jadi nanti akan pertama pasti prinsip kita adalah menentukan diagnosisnya dulu ya. Jadi apakah memang ini tuh kayak kanker payudara atau bukan. Nah nanti kita baru tentukan penata laksanaan berikutnya gitu. Oke, berarti kalau misalnya di klinik nanti dok itu lengkap semua ya untuk pengobatan, terapi dan lain-lain. Mungkin beautiful people pengen tahu nih dok, yang bisa kita dapetin di Budananda Klinik Utama tuh ada apa aja sih dok untuk pengobatan yang ada di sana, mungkin yang tidak ditemukan di klinik lainnya, itu ada apa aja sih dok? Ya, jadi di Budananda ini kita punya fasilitas. Jadi pertama untuk memang fasilitas radiologi ya namanya. Jadi itu untuk pemeriksaan ronsen atau USG atau mamografi itu ada ya. Kemudian ada laboratorium, kita bisa cek di sana, dan kemudian darah di sana bisa, dan kemudian ada juga namanya laboratorium patologi anatomi, itu untuk memeriksa jaringan yang diperiksa ya. Memang saat ini untuk pengambilan, jadi gini, kalau ada kanker payudara itu salah satu tahap diagnosisnya itu adalah pengambilan sampel ya. Sampel untuk jaring-jaringan itu banyak metodenya ya. Memang banyak metode, dari metode paling gold standard sekarang adalah namanya core biopsi, atau namanya ada biopsi namanya ya, biopsi terbuka atau biopsi eksisi atau insisi yang cuma diambil sedikit. Itu ada macam-macam ya. Salah satunya kalau memang sulit dilakukan, bisa dilakukan biopsi dengan jarum ya. Memang itu dilakukan kalau memang kita benar-benar nggak ada fasilitas lain, ya kita bisa lakukan dengan jarum. Itu bisa dilakukan di Budananda juga ya, untuk biopsi itu. Oke, jadi lengkap semua dok ya di sana. Kalau misalnya beautiful people pengen tahu ketika misalnya merasakan ada gejala-gejala tertentu mengenai kanker payudara, langsung datang aja ya dok ya. Alamatnya di mana dok? Diulangi lagi boleh? Iya, Klinik Utama Budananda ada di Jalan Raya Cipadung nomor 35 Cibiru, Bandung ya. Kalau misalnya mau telepon dulu nih dok, bisa telepon kemana? Ya, teleponnya ada di 022 783 1026. Oke, jadi itu fasilitas yang Budananda punya banyak banget pastinya, tapi tetap ya dok ya, yang paling pertama adalah mencegah ya daripada mengobati dengan cara yang 5 tadi ya dok ya. Boleh mungkin beautiful people yang baru gabung nih sama kita semua pengen tahu apa aja dok 5 tips, 5 cara paling mudah untuk mengetahui gejala kanker payudara. Ya, jadi ada 5 langkah dari sadari atau periksa payudara sendiri ya. Yang pertama adalah amati. Jadi itu adalah kita berdiri di depan cermin, tangan lurus ke samping, kita amati payudara, amati bentuk, ukuran dan warnanya ada perubahan atau enggak ya. Yang kedua, kita angkat kedua lengan, sama kita lihat adakah kelainannya itu juga. Yang ketiga adalah kita tekan daerah di sekitar puting susunya, apakah ada cairan yang keluar atau enggak. Kemudian keempat adalah kita berbaring dan meraba payudara kiri oleh tangan kanan dan payudara kanan oleh tangan kiri gitu ya. Jadi yang sebaliknya. Kemudian yang kelima adalah kita meraba payudara kita saat sedang mandi. Oke. Itu 5 tips, 5 cara paling mudah yang disebut sadari ya. Periksa payudara sendiri. Itu gampang banget beautiful people. Jadi daripada kamu tetap khawatir tapi nggak tahu caranya ya dok ya untuk mengetahuinya, Dr. Richard tadi udah kasih tahu 5 langkah yang paling mudah. Tapi tetap ketika merasakan ada gejala tertentu mengenai kanker payudara dan juga berimbas pada aktivitas sehari-hari, mending langsung periksain aja dok ya. Selasa dan Kamis dokter ada ya? Ada. Betul, Selasa dan Kamis tuh jam 4 sampai jam 6 ya dok ya? Jam 6. Ada, langsung datang aja, makanya mendingan ke Budananda Klinik Utama. Terima kasih banyak Dr. Richard sudah berbagi ilmunya, sudah berbagi tips and triknya juga pastinya mengenai kanker payudara yang harus banget kita waspadai ya dok ya sejak dini, karena nggak
dokter bilang dengan umur, gender, bahkan laki-laki juga bisa mengalami ya dok ya. Terima kasih banyak dok. Ya sama-sama. Ya. Sukses selalu dan semoga sehat selalu pastinya. Ya, amin. Itu dia beautiful people, seru-seruan Ayah bareng sama Dr. Richard. Nah, kita udah ngebahas tuntas mengenai kanker payudara. Jadi buat kamu yang mungkin sedang mengalami, khawatir dan lain-lain, udah tenang aja. Mendingan langsung lakukan 5 tips tadi, sadari, periksa payudara sendiri. Nah, kalau memang kamu mengalami hal-hal yang mungkin mencemaskan nih, mendingan langsung datang aja ke Bunda Nanda Klinik Utama. Terima kasih banyak loh Dr. Richard udah nemenin kamu dan juga Ayah pastinya di Gendis King Ladies. Buat kamu yang masih mau tanya, boleh masih dibuka question boxnya di Instagramnya di @biradio956fm. Dan buat kamu juga yang masih mau request, Ayah masih tunggu di 0811 209 956 karena Ayah masih bakal temenin kamu sampai jam 6 di Gendis King Ladies. Stay tune terus.